Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuliana Dindasari, peserta Latsar CPNS Provinsi NTB tahun 2022. Kali ini, saya akan menyampaikan tugas yang berjudul Aku dan Profesionalisme ASN. Saat ini, saya bekerja di instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB dengan jabatan Teknik Penyihatan Lingkungan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB berlokasi di Jalan Majapahit nomor 8 Mataram. Visi Dinas PUPR sama dengan visi pembangunan Provinsi NTB, yaitu membangun Nusa Tenggara Barat yang gemilang. Sedangkan misinya berkaitan langsung dengan infrastruktur ke-PU-an. Seperti yang pertama, penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur penunjang sektor unggulan serta konektivitas wilayah. Yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah. Yang ketiga, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, akselerasi penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada pariwisata dan industri. Selanjutnya, struktur organisasi yang ada di Dinas PUPR dapat dilihat pada bagan. Jabatan tertinggi diduduki oleh Kepala Dinas, yaitu Bapak Haji Ridwan Syah. Di dinas ini terdapat 6 bidang dan 5 balai untuk membantu kinerja Kepala Dinas. Yang pertama ada bidang Bina Konstruksi. Selanjutnya ada Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, Pengembangan Permukiman, dan Tata Ruang. Sedangkan untuk balainya, yang pertama ada Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Lombok. Yang kedua ada Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Sungai Pulau Sumbawa. Yang ketiga, Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok. Yang keempat, Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa. Dan yang terakhir, Balai Pengujian Material Konstruksi. Saya sendiri berada di bidang Cipta Karya. Bidang Cipta Karya mempunyai tugas yaitu menyediakan infrastruktur dasar untuk peningkatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, peningkatan layanan masyarakat, dan kelestarian lingkungan di perkotaan dan perdesaan. Dengan jenis layanan yang diberikan meliputi yang pertama, permukiman, yang kedua air minum, yang ketiga air limbah, yang keempat persampahan, yang kelima drainase, dan yang keenam penataan bangunan dan lingkungan. Berdasarkan SK CPNS yang saya peroleh, saya menduduki jabatan sebagai ahli pertama Teknik Penyihatan Lingkungan yang melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air minum, air bersih, sampah, drainase, serta pengembangan profesi. Teknik Penyihatan Lingkungan mempunyai tugas fungsional yang pertama, melaksanakan penyusunan rencana dan program pembangunan air minum, air limbah, dan drainase. Yang kedua, melaksanakan inventarisasi data sarana dan prasarana air minum, air limbah, dan drainase. Yang ketiga, merencanakan program pengembangan air minum, air limbah, dan drainase yang menjadi kewenangan provinsi. Yang keempat, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan air minum, air limbah, dan drainase. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan. Selanjutnya, keterkaitan tugas dengan tujuan yang ada di instansi Dinas PUPR. Seperti yang dibahas pada slide visi dan misi, Dinas PUPR mempunyai 4 tujuan. Untuk yang pertama, jenis pelayanan di bidang permukiman sesuai dengan tujuan instansi. Poin nomor 2 yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah. Dengan indikator kinerja yaitu meningkatkan penyediaan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis dan capaian standar pelayanan sebesar 12,5%. Yang kedua, jenis pelayanan di bidang air minum sesuai dengan tujuan instansi nomor 4.
dengan indikator kinerja yaitu meningkatnya cakupan air minum dengan capaian standar pelayanan sebesar 80,59%. Yang ketiga, jenis pelayanan di bidang air limbah. Sesuai dengan tujuan instansi poin nomor 2, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi daya saing daerah. Dengan indikator kinerja yaitu meningkatnya rumah tangga dengan akses sanitasi layak. Dengan capaian standar pelayanan sebesar 82,96%. Jenis pelayanan selanjutnya di bidang persampahan sesuai dengan tujuan nomor 3, yaitu optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan indikator kinerja yaitu peningkatnya pengelolaan sampah dengan capaian 70%. Selanjutnya, pelayanan di bidang drainase sesuai dengan tujuan instansi nomor 3 dengan indikator kinerja yaitu meningkatnya rumah tangga yang terlayani infrastruktur drainase lingkungan dengan capaian standar pelayanan sebesar 82,96%. Dan yang terakhir, pelayanan di bidang penataan bangunan dan lingkungan sesuai dengan tujuan nomor 4 dengan indikator kinerja meningkatnya daya tumbuh wilayah strategis dengan capaian standar pelayanan sebesar 31,98%. Untuk memberikan kinerja terbaik di dalam melaksanakan setiap tugasnya, seorang ASN harus memiliki rasa integritas yang tinggi, yaitu rasa tanggung jawab untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan dengan kecermatan dan ketelitian dalam setiap pelaksanaannya, sehingga didapatkan hasil yang terbaik untuk dirinya dan juga masyarakat. Selain itu, sebagai seorang ASN, kita dituntut untuk cepat beradaptasi di era digitalisasi seperti saat ini. Literasi digital menjadi bagian yang penting, sehingga dalam beraktivitas di ruang digital, kita perlu memahami konsep nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam landasan kecakapan digital. Demikian pemaparan tugas dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.